Apa kabar teman-teman? Saat ini kita berada di penghujung tahun 2023. Dalam beberapa jam ke depan, tahun akan berganti. 2023 menjadi kenangan dan 2024 hadir dengan segala tantangan dan impian. Dalam kesempatan ini, saya ingin berbagi refleksi dan harapan. Tahun ini penuh dengan tantangan dan pencapaian telah menjadi saksi perjalanan yang tak terlupakan bagi kita semua. Kita menyaksikan bagaimana kekuatan kelas pekerja mampu membawa kita melewati masa-masa sulit. Dalam setiap aksi solidaritas, dukungan, dan kerjasama, kita menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak kita miliki, bahkan tidak kita ketahui. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya berdiri bersama, tidak hanya dalam keberhasilan, tetapi juga dalam tantangan. Di tahun 2023, kita belajar untuk lebih tangguh, menghadapi ketidakpastian dengan keberanian dan kreativitas. Tidak ada skenario yang sempurna, tetapi bersama-sama kita belajar untuk membuat yang terbaik dari setiap situasi. Kita menyadari betapa pentingnya untuk terus belajar dan berbagi pengalaman serta solusi untuk melalui masa-masa sulit. Teknologi dalam banyak hal telah menjadi alat yang membantu kita tetap terhubung, berbagi, dan mendukung satu sama lain. Pendidikan dan pembelajaran sepanjang hayat juga menjadi fokus kita. Banyak di antara kita yang mengambil langkah untuk mengembangkan keterampilan baru, mengejar minat, dan memperluas wawasan. Ini menunjukkan bahwa pembelajaran adalah perjalanan yang tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti, bahkan sampai di ujung hayat kita nanti. Kesadaran lingkungan yang terus tumbuh juga mendorong kita untuk membuat pilihan yang lebih bertanggung jawab. Kita berkomitmen untuk melanjutkan upaya ini, bertujuan untuk membuat dunia yang lebih hijau dan berkelanjutan. Saat melangkah menuju tahun yang baru, sejatinya kita membawa harapan dan resolusi. Kita berjanji untuk terus berkembang, untuk membuat perubahan positif dalam kehidupan pribadi dan dalam masyarakat yang lebih luas. Dalam kesempatan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua orang, semua kawan, teman-teman semua yang telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Tanpa dukungan, semangat, dan dedikasi kita semua, tahun ini tidak akan sebermakna seperti sekarang. Mari kita hadapi tahun baru dengan optimisme, semangat untuk berubah, dan keyakinan bahwa bersama kita bisa mencapai lebih banyak. Bahwa bersama kita bisa menggapai kemenangan, menggapai asa, menggapai cita-cita. Saya banyak mencatat kesungguhan dan dedikasi para pejuang hak buruh sepanjang tahun 2023 ini. Perjuangan yang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan pekerja lainnya di seluruh Indonesia. Kita menyadari sepenuhnya bahwa perjuangan untuk upah layak bukanlah hal yang mudah. Setiap hari, kaum buruh berdiri dengan teguh, menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, namun tetap kokoh dalam memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan apa yang disebut sebagai welfare state, negara sejahtera. Perjuangan ini adalah manifestasi dari keadilan dan martabat kelas pekerja, martabat bangsa Indonesia. Kesungguhan kita menentang Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga patut diapresiasi. Kita memahami bahwa ini bukan hanya tentang hukum atau aturan, tetapi tentang masa depan pekerjaan, keadilan sosial, dan keberlanjutan hidup para pekerja. Tuntutan untuk pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja bukan hanya suara dari satu atau dua individu, tetapi dari jutaan kaum buruh yang berharap untuk masa depan yang lebih baik. Saya ingin mengingatkan kita semua bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan yang sepi. Setiap aksi, setiap demonstrasi, dan setiap suara yang kita angkat, yang kita perdengarkan, baik di jalanan maupun di berbagai platform media, adalah bukti nyata dari solidaritas dan keberanian. Adalah bukti nyata bahwa kita tidak tinggal diam. Ini bukan hanya tentang upah atau undang-undang. Ini tentang hak asasi manusia, hak paling esensi yang kita miliki. Di tahun ini, kita juga mencatat kebangkitan politik yang signifikan di kalangan kelas pekerja. Salah satu tonggak penting dalam perjalanan ini adalah lolosnya Partai Buruh untuk ikut serta dalam pemilu 2024. Partai Buruh yang telah menjadi suara bagi aspirasi kelas pekerja tidak hanya merupakan simbol perjuangan, tetapi juga pada konkret untuk memperjuangkan perubahan di legislatif dan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kelas pekerja. Kehadiran Partai Buruh dalam panggung politik nasional merupakan langkah maju yang berarti dalam usaha kita untuk mengubah narasi dan kebijakan yang berpengaruh langsung terhadap kehidupan kaum buruh. Sekali lagi, kehadiran Partai Buruh dalam pemilu tahun 2024 adalah bukti nyata dari kebangkitan politik kelas pekerja. Ini adalah langkah progresif menuju pemberdayaan yang lebih besar atas hak-hak pekerja di Indonesia. Keterlibatan langsung dalam proses politik membuka peluang bagi kelas pekerja untuk tidak hanya menjadi penerima kebijakan,
tetapi juga menjadi pembuat kebijakan. Melalui Partai Buruh, suara kelas pekerja dapat lebih terdengar. Aspirasi mereka menjadi agenda politik dan masalah-masalah krusial seperti upah layak, kondisi kerja yang adil, dan kebijakan yang pro kepada pekerja dapat lebih efektif diaju dan diperjuangkan. Kehadiran Partai Buruh dalam pemilu mendatang adalah sebuah momen penting dalam sejarah perjuangan kelas pekerja di Indonesia. Dalam menyambut pemilu tahun 2024, kita dihadapkan pada kesempatan dan peluang untuk benar-benar membuat perbedaan. Ini adalah waktu bagi kita untuk mendukung, memobilisasi, dan memastikan bahwa suara kelas pekerja tidak hanya didengar, tetapi juga menjadi kekuatan penggerak dalam pembuatan kebijakan. Saya mengajak teman-teman untuk terus berpartisipasi, baik dalam dialog maupun aksi, untuk mendukung perjuangan ini. Mari kita gunakan momentum ini untuk membawa perubahan yang berarti dan memastikan bahwa hak-hak kelas pekerja menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Dengan harapan dan tekad yang tidak pernah pudar, mari kita bersama-sama menuju pemilu 2024 dengan semangat untuk membawa perubahan yang nyata bagi kelas pekerja di Indonesia. Pada akhirnya, saya ingin mengambil momen ini untuk mengajak teman-teman merenungkan makna filosofis dan arti mendalam dari frasa bicaralah buruh. Lebih dari sekedar slogan atau ajakan, lebih dari sekedar nama channel YouTube, frasa bicaralah buruh mengandung dimensi yang lebih dalam, yang menyentuh inti dari perjuangan kita. Yang pertama adalah tentang suara kekuatan. Di inti dari bicaralah buruh terletak pengakuan akan kekuatan suara. Dalam konteks perjuangan buruh, berbicara bukan hanya tentang mengungkapkan pendapat. Ini tentang menuntut perubahan, menyuarakan ketidakadilan, dan memperjuangkan hak yang melekat dalam diri setiap pekerja. Setiap kata yang diucapkan dalam solidaritas membawa kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi. Yang kedua adalah tentang pengakuan atas identitas. Frasa ini juga tentang pengakuan identitas. Bicaralah buruh bukan hanya mengajak kaum buruh untuk berbicara, tetapi juga mengakui mereka sebagai individu dengan cerita, perjuangan, dan aspirasi. Ini adalah ajakan untuk memberikan suara kepada mereka yang sering terpinggirkan atau bahkan tidak didengar. Yang ketiga adalah tentang solidaritas dan kesatuan, di mana bicaralah buruh mengandung esensi dari solidaritas itu sendiri. Ketika satu buruh berbicara, dia tidak hanya berbicara atas namanya sendiri, tetapi juga mewakili suara rekan-rekannya, suara kelas pekerja. Ini adalah manifestasi dari kesatuan dan kebersamaan dalam perjuangan yang sama, dalam langkah yang sama, dalam cita yang sama. Yang keempat adalah kemandirian dan pemberdayaan. Frasa ini juga merupakan simbol dari kemandirian dan pemberdayaan. Mengajak buruh untuk berbicara, berarti mengajak mereka untuk mengambil kendali atas narasi mereka sendiri, mengemukakan perspektif dan solusi mereka, dan menjadi agen perubahan dalam kehidupan yang nyata. Dan yang kelima adalah perjuangan yang berkelanjutan, di mana pada akhirnya bicaralah buruh adalah pernyataan tentang perjuangan yang berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang peristiwa atau kampanye tertentu. Ini adalah komitmen jangka panjang untuk terus berjuang demi keadilan dan kesetaraan, demi apa yang kita sebut sebagai negara kesejahteraan. Dan yang terakhir, yang keenam, ini sesuai dengan nomor urut Partai Buruh. Bicaralah buruh adalah sebuah ajakan untuk memilih Partai Buruh. Karena hanya dengan itu, kaum buruh akan benar-benar berdaya. Tidak lagi menjadi penitip nasib kepada partai-partai oligarki. Partai yang tidak dikendalikan oleh kelas pekerja itu sendiri. Dalam menyuarakan bicaralah buruh, kita tidak hanya menyerukan aksi, tetapi juga menerjemahkan harapan, impian, dan tekad kita dalam perjuangan. Ini adalah pengingat bahwa setiap suara memiliki kekuatan dan setiap perjuangan memiliki arti yang penting. Mari kita bawa makna ini bersama kita saat kita memasuki tahun baru. Mengingat bahwa dalam setiap kata, tindakan, dan solidaritas, kita membentuk masa depan perjuangan kaum buruh. Suara kita ketika bersatu tidak hanya akan didengar, tetapi juga akan menggema melalui perubahan yang kita ciptakan. Salam hangat dan harapan terbaik untuk tahun yang akan datang. Salam cinta untuk kalian semua. Saya Karya Syayono, sampai bertemu kembali dalam Bicaralah Buruh berikutnya.